Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masuk pada hadis yang berikutnya di halaman 86. Bab tahrimul hajar bainal mu'minin. Haramnya menghajar, memboikot sesama kaum mukminin. Ini permasalahan berkaitan dengan adab bersosial, ya istilahnya, bermuamalah bainal ibad. Yang namanya seseorang dalam bersosial, bermuamalah, muasyarah, pasti mendapati hal-hal ketersinggungan, percekcokan, permusuhan satu sama lain. Namun di sini Islam memberikan solusi. Sesuatu yang wajar, ya, seseorang si A tersinggung sama si B, tidak seteguran, agak menegang. Namun dalam Islam diberikan kelonggaran untuk tidak teguran, jangan melebihi 3 hari 3 malam. Keles Abid sama Zaki gara-gara rebutan, ya, entah rebutan apa itu tadi kan, akhirnya tidak seteguran. Itu masih ditoleransi dalam Islam, maksimal 3 hari. Di kelas tidak seteguran, yang situ yu'rid, yang ini yu'rid, yang itu berpaling, ini melengos. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Fayu'ridu hadza, yang satu ini berpaling, melengos. Wa yu'ridu hadza, yang satunya melengos pula. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan orang yang paling baik di antara mereka berdua, orang yang duluan mendahului dengan mengucapkan salam. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-wajib 'alal mu'minin ayyakunu ikhwatan bi ukhuwatil iman. Yang wajib bagi kaum mukminin agar mereka bersaudara dengan persaudaraan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminun itu bersaudara. Fal mu'minun ikhwatun bil iman. Yang namanya kaum mukminin bersaudara dengan dasar keimanan. Ini luar biasa, ikhwan. Terkadang dengan keimanan ini bisa menyatukan seseorang yang dulunya jauh, yang bermusuhan, saling tidak seteguran. Banyak disatukan dengan sunnah, disatukan dengan iman, disatukan dakwah salafiyah. Itu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian ketika kalian saling bermusuhan. Penduduk Madinah itu dulu ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Perang terus mereka. Kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keimanan. Islam yang menyatukan mereka. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Kalau seandainya engkau Muhammad menginfakkan, menghabiskan biaya sebanyak apa yang ada di muka bumi ini tadi, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Maka tatkala
Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan hati-hati kaum muslimin dan hati-hati kaum mukminin, ini nikmat yang perlu dijaga. Kalau mau dibahasakan di zaman sekarang di kalangan kita dakwah salafiyah ini tadi, ya, yang mulai pudar adalah nikmatul iman wal ukhuwah wa nikmatu ukhuwatus salafiyah. Itu udah hilang. Kalau dulu ada orang mungkin di luar kabupaten sana, di sini kabupaten sini, ya sini wilayah sini, ya saling berhubungan. Semata-mata sama-sama salafi, sama-sama ahlus sunnah. Kalau sekarang, na'udzubillah, kadang satu wilayah itu kadang tidak seteguran. Cuman beda apa? Beda ustad, beda kajian, beda panitia. Ya enggak? Beda kamera, beda grup. Tidak seteguran. Ya, kadang masalah bisnis, kadang masalah ketersinggungan, ya, kadang masalah-masalah yang hududun nafsi, perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Itulah yang namanya dunia. Ya. Kata beliau, wahia ukhuwatun aqwa min ukhuwatin nasab. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan, ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah yang lebih kuat, yang paling kuat dibandingkan ukhuwah nasab. Ya benar ikhwan. Antum kadang punya kawan, sepupu antum, bibi antum, belum tentu antum minjem dipinjemi. Ya benar? Ya benar? Antum punya kawan, ikhwan sesama antum minjem duit 5 juta, keluar. Ya benar? Dan kita musyahad ya. Syai'un musyahad, amrun musyahad. Perkara yang dinyatakan, disaksikan, dilihat langsung di realita, di alam waqi. Ya benar? Kalau anak pribadi merasakan. Kadang kalau sama kawan, kadang sama pengajian, kadang sama thalabatul ilm, itu lebih gampang dibandingkan kerabat ya. Antum kalau mau pinjam antum duit sama mamang antum, bibi antum yang awam, kadang belum tentu dipinjemi. Ya pada? Antum punya kawan, rezeki bisa pinjam duit 100 ribu, ada rezeki langsung dipinjami. Itulah ukhuwah imaniyah, lebih aqwa min ukhuwatin nasab. Fala yakunu bainal akhwain minal mu'minin qati'ah. Maka jangan sampai ada di antara dua ikhwan, dua orang yang bersaudara dari kalangan kaum mukminin, qati'ah, terputus hubungannya, jangan sampai. Kama annahu la yahsul qati'atun bainal aqarib. Sebagaimana tidak diperbolehkan adanya putus hubungan di antara aqarib, kerabat. Wa hadza qad sabaqa bayanuhu, dan ini sudah lalu pembahasannya, ya enggak? Pembahasan apa? Qati'atur rahim, dosa besar ya. Fakadzalika la yakunu qati'atun bainal mu'minina umuman, demikian juga tidak diperbolehkan adanya terjadi putus hubungan antar kaum mukminin secara umum. Siapa itu akh? Ikhwan antum bukan? Kawan bukan? Siapa? Musuh itu. Musuh sesama mukmin ya ikhwan. Sekarang malu kita itu ya. Sekarang itu ikhwan salafiyin harusnya merasa malu. Heran. Kita itu kadang tanpa ada sebab kita udah benci duluan. Padahal kalau dipikir ditanya, itu masalahnya apa? Manhajiyah? Enggak. Kalau masalah manhajiyah wajar. Jangan belajar sama dia. Jangan berkawan sama dia. Fa innahu murji, fa innahu qadari, fa innahu hizbi, fa innahu sururiyan, fa innahu qutbi. Ikhwani, wajar ditanya. Salafi, itu salafi. Tapi tidak usah antum berkawan sama dia. Ngapa? Ya kan? Keras. Ya, tidak jelas. Ya enggak? Itu tadi qati'ah. Ada masalah tidak seteguran, masalah apa? Masalah pribadi. Cuman masalah gara-gara dulu pas mondoknya dulu itu masalah piket. Ya enggak? Masalah piket udah ribut sampai akhirnya terbawa-bawa dalam masalah dakwah. Gara-gara yang sikok nama tempe kecap, sikoknya tempe saus. Ya. Akhirnya sudah terbawa-bawa dakwah, dendam. Itu pengaruh ya ikhwan ya. Kam min tullabil ilm, kadang berapa banyak dari kalangan thalabatul ilm itu diantara sebab persengketaan ketika mereka jadi dai itu masalah-masalah ketika mau belajar. Ada alasan. Dia itu memang anak amat ini. Kalau pas masih dulu mondok di Darul Hadis dulu,
gawe dia tidur beh. Tidur beh. Kalau kami masak, dia cuma numpang makan. Tidak nak bantu-bantu. 1 poin. Berbagai macam. Nah, itu gawinya galak buang sampah. Sembarangan, tidak dimasukkan di kotak sampah misalkan. Hal-hal yang seperti ini. Satu tersinggung, satu memang ada kesalahan tapi tidak merasa salah. Ini sebabnya, ikhwan. Wa inna ma yakunu bainahum at-tawasulul wal mahabbah. Namun hendaknya yang ada di antara mereka adalah at-tawasul, saling berhubungan, wal mahabbah, saling mencintai. Terkadang di antara sebab untuk memunculkan kecintaan at-tazawur. Tazawur itu penting sebenarnya. Tazawur itu ya ikhwan, antum punya kawan saling mengunjungi nanti. Tazawur itu bisa menimbulkan mahabbah. Ya, kalau orang kadang kurang berkunjung kepada kawannya dia, misalkan nanti kunjung ke muara ini, siapa Dafa kunjung ke muara ini, si Rizki kunjunglah ke kita Palembang ini sekali-kali mampir. Tazawur itu bisa menimbulkan mahabbah. Li'annahum ikhwatun fillahi azza wa jalla. Dikarenakan mereka kaum mukminin adalah bersaudara karena Allah azza wa jalla. Walihada qal, oleh sebab itu Rasul menyatakan, la yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Rasul menyatakan tidak halal bagi seorang mukmin untuk memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Sakit hatinya sama Fajri ini, dibenyek kan lagi tidur, dibangunkan sama Fajri ini menggunakan banyu. Wah, jengkel, nak ngelawan tak telawan, bisa Fajri. Ya, misalkan contoh, kalaupun antum jengkel cuman dikasih batas maksimal 3 hari, ngambek-ngambekan tadi, tidak seteguran 3 hari, ya enggak? Kalau lebih dari 3 hari dosa. Ya namanya wajar ya, tabiat hari pertama tuh panas, wah lagi panas abu-abu. Walaupun didamaikan, kata ustadznya damailah. Kadang masih panas kan. Hari kedua tuh agak mereda dikit kan. Yang tadi 100% agak nurun kan. 75 kan. Hari kedua nurun 40, hari ketiga tinggal 5%. Ya kan. Agak meredam. Wajar ikhwan. Anak kasih tahu sama antum, antum ini dikit di sini. Kaget kalau antum banyak. Yang namanya pondok itu semakin banyak orang, beda karakter, beda watak. Itu jelas. Bahkan yang namanya di pondok pesantren itu ada yang namanya gap-gapan. Ada. Ana lah ngomong sama antum. Ana itu sekolah pondok pesantren yang sudah ngumpul wilayahnya. Bukan pondok pesantren yang ana dulu tuh cak wilayah. Sekarang ini kan pondok pesantren kan rata-rata kan umur kan rato kan. Berapa sekarang yang walaupun yang i'dad baik sekarang rata-rata takhusus istilahnya TD itu kan umur-umur berapa? 18, 19, 20 kan? Nah, kami dulu apa? 14, 32. Nah, ini ingat, takhusus dulu kok. Paling muda 14 sama SMP, paling tua Pak Dardian, ingat, orang Lamongan, 32 tahun. Yang tamat, anak tamat SMA kan? Rata-rata tamat SMA itu ada, sekitar mungkin 20%, 30%. Tamat kuliah lah ada juga. Yang bosan begawi, mondok. Nah, dari umur 14 sana dulu, dari umur 14 sampai 32 ada. Totalnya sekitar 50 santri. Itu beda-beda karakter. Ya, karakternya beda. Ini Sulawesi, ini gini, ini. Ngumpul ya. Kalau ini masih mending Palembang, cuma Sikong Kerawang. Rata-rata kita orang Sumatera. Itu karakter beda-beda. Semakin banyak. Diaman, apalagi. Ada yang bujang, ada yang berkeluarga, berbagai macam. Jangan dikira, sama walaupun diaman. Jangan dikira kata antum tak katik tersinggung segala macam. Sama gara-gara main bola, ketendang bola, tendangan bohojinian, kena muko, sampai nak begocor di lapangan. Itu ada kalau. Dan kita saksikan. Sesuatu yang tabiat. Namun Islam memberikan solusi. Ya. Kalau memang mentok-mentokan jangan lebih dari 3 hari. Secara tabiat wajar. Jangan antum kira yang mondok itu galonya malaikat bisa pemaaf, wal ya'fu wal yasfahu. Manusia biasa wajar. Masa antum nak nyuruh wong bisa memaafkan, antum beda bisa memaafkan orang lain.
Antum nyuruh wong jangan tersinggung, antum baik gampang tersinggung. Jelas tabiat, ya. Islam itu tidak memaksa kita, namun menjelaskan suatu kondisi tabiat manusia. Makanya Rasul menyebutkan gambarannya, kalau memang harus perlu ada pemboikotan, tidak seteguran, maka jangan lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, yang satu ini hadza, yang satu ini berpaling ke sini. Fayu'ridu hadza, yang ini berpaling ke sini. Itu dingin. Kalau lagi berdua diajak makan senampan, itu dingin rasanya. Barid, istilah damul barid. Suasana yang dingin. Diam. Ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara mereka berdua adalah orang yang memulai dengan salam. Assalamualaikum akhi. Tapi antum tuh ngucap salam yang buatlah Assalamualaikum. Yang Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Itu tadi ya. Antar cak itu pula. Sampai papasan. Kadang bener ya. Apa serius sampai anak. Papasan di tanggo. Agak dipepetkan itu ya. Kadang rasa berdesap adonya. Adonya anak kena bekop itu kan. Ini di lingkungan pondok pesantren. Ya. Nah, belum lagi nggak cerita ke sama antum. Soalnya ada yang nak berkocok, dia cerita, nama jengkel kali ya, nah. Ngapo? Kenapa? Sampai anak bilang ke dia, nah, kalau antum memang serius, itu kan di pondok ini kan. Kalau antum memang serius, anak izinkan sama ustad, kita ke lapangan. Kita lepas dulu ilmu kita. Nah, iya kan? Ya, kita lepaskan dulu ilmu kita. Hari ini kita ke lapangan, katanya dia cerita sama anak. Sangar sekali antum nih juga. Wong Jakarta lah, wong Medan, dia wong Medan. Biasa loh. Mungkin antum-antum yang ya intinya sesuatu wong yang banyak ya, pasti antum kuliah pasti akan tersinggung kawan sekelas atau kawan di luar fakultas. Biasa. Ya, biasanya yang tidak gampang tersinggung itu adalah orang yang punya tabiat pengalah. Ya, ngalahan. Itu gampang dia tersinggung. Kalau punya tabiat biasanya tidak galak ngalahan, itu gampang dia tersinggung. Lagi ngobrol, diketahui, tersinggung. Belajar itu jangan antum. Antum jangan kalau ada yang anu tuh. Kadang menjadi sebab pemicu. Ya. Ada satu yang tidak bisa diketawain. Itu ucapan ketawa tuh baik. Kadang menjadi sebab. Ngejek itu tadi kan. Namanya kan antum. Terus jangan nyeletuk-nyeletuk. Itu juga. Anda ingat kadang ketika ada yang nak nanyo, janganlah ada yang lain itu nyeletuk. Anda ingatkan di sini. Walaupun antum dikit, ada yang nak Ustaz nyeletuk. Atau dia jawab salah, tahu-tahu yang satu nyeletuk. Itu tidak boleh. Itu pemicu sebenarnya. Kadang ada kawan serius, dia udah tahu, nanyo, antum tulah tahu, antum nyeletuk jawab, nanya Ustaz, oi, bukan nanya antum, ya nak, kan antum hati-hati dalam lisan itu tadi. Lihat kata beliau, hadza fi tahrimul hajar bainal mu'minin. Hadis ini padanya terdapat pengharaman al-hajar, pemboikotan sesama kaum mukminin. Idza kana, lihat kata Syekh Shalal Fauzan, garis bawahi, idza kana min ajli umurid dunya, apabila motivasi pendorong boikot tadi adalah min ajli umurid dunya, dari perkara-perkara dunia. Jadi dasar boikotnya min ajli umurid dunya, karena dasar perkara dunia. Li'anna nas qad yakunu bainahum niza'un wa khusumat fi umurid dunya. Dikarenakan manusia terkadang ada di tengah-tengah mereka tadi an-niza' wal khusumat, ada persengketaan, perselisihan dalam perkara dunia. Falayan bagi at-tahajur min ajli dunya. Tidak pantas ya ikhwan saling boikot dalam perkara dunia. Saingan. Ini buat pondok pesantren, itu buat pondok pesantren. Ya. Itu juga perkara ya. Kadang zaman sekarang ini
ketersinggungan, saling boikot gara-gara madung. Sepi. Aduh, kajian sepi nih. Kemana pergi? Pergi ke majelisnya si siapa? Fajri. Nah, majelisnya Dafa sepi. Tersinggung. Kadang masalah jualan. Itu juga yang kadang yang kalau anak pribadi ya, tapi ro'yu. Ini ro'i. Ya. Masalah jualan itu biasa ya. Jangan pula nak. Kadang di sebagian grup itu kan tersinggung. Ya kalau rezeki dapat di grup ini, di grup lain lah. Ya mana? Toh kita kadang ndak kati hargonya. Ndak kati hargo juga ndak laku-laku ngeser. Ya mana? Kan ada yang sebagian grup itu yang ndak boleh nampilkan harga. Ya kan? Toh kadang di share berkali-kali. Ya kan? Sama segrup itu yang nge-share tidak kati laku juga kan? Berarti rezeki kan di hadapan Allah SWT. Bukan masalah nampilkan harga dan nampilkan harga. Terus kalau ada kawan misalkan tahu-tahu dia jual kurma sukari 170, tahu-tahu yang nge-share ada 150. Ya sudah. Mungkin rezeki dia kalau ada yang beli 150. Mungkin rezeki kita gampang, enggak usah nak tersinggung. Dia tuh jual murah. Ya, matikan harga. Ya itu terlalu bodoh kali kata anak lah. Itu ikhwan yang bodoh kalau anak ngomong. Bener. Tersinggung dalam perkara dunia. Ya benar? Bodoh sekali. Rezeki bukan masalah harga. Allah SWT yang menanggung rezeki. Berapa banyak orang yang jual mahal-mahal kadang laku. Ya benar? Jual murah-murah juga tidak laku. Ya nggak usah jauh-jauh. Antum lihat, anak nawakan kurma sukari 150, 160 juga enggak laris. Ya enggak? Itu kan ada 175, 180 juga laris. Rezeki kan siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kati ada istilah harga, ketersinggungan dalam masalah dunia harga ini. Barang jual lagi nih, kita lah jualan es apa dulu? Es doger. Tahu-tahu lah ada lagi yang jualan es doger. Tersinggung lah lagi pulo, dak setegur. Seakan-akan dunia ini sempit sekali. Berbeda lihat tukang sayur itu nempet-nempet ya di pasar itu kan 2.000 3.000 ya enggak? Tak kati mereka tersinggung. Ada enggak kira-kira? Sudah kita buat, jangan tampilkan harga. Masa orang awam bisa seperti itu, kita salafi tidak bisa? Berarti kita lebih awam dibandingkan mereka. Ya benar? Lihat kata beliau. Walakin idza kana la wala buddah, akan tetapi apabila harus ya, dan terpaksa memang harus boikotan. Li'anal insan basyarun, dikarenakan manusia itu ya basyar. Wa qad yata'assar fi nafsihi, terkadang berpengaruh pada dirinya. Idza akhta'a alai akhuhu, apabila saudaranya salah. Au asa ilai akhuhu, atau saudaranya berbuat buruk kepada dia. Farakhasa lahuma al-hajara salasata ayamin faqat, maka syariat ini tadi, agama ini tadi memberikan keringanan ya. Rasul memberikan keringanan 3 hari faqat, 3 hari saja, tidak boleh lebih. 24 jam dikali 3, itulah jatahnya. Li ajli ayyudhib ma fi nafsi ala akhihi. Kenapa tujuan fungsinya diberikan rukhsah 3 hari? Dalam rangka untuk membantu dia menghilangkan apa yang dongkol di dalam dirinya tadi, supaya hilang. 3 hari kan? Biasanya marah itu wajar ya ikhwan. Hari pertama tuh antum kalau marah-marah tuh dah wajar. Hari kedua agak ngedon, hari ketiga ngedon. Iya apa enggak? Lama-lama lupa. Salah satu ayamin kafilah, 3 hari itu kafilah, udah cukup. Ayo Ustaz, anak kurang Ustaz, caknya Ustaz.
caknya 3 bulan nah, baru hilang. Oh, antum bukan itu namanya dendam. Bi ayyuzhib ma fi nafsihi minal hajar li akhi. Ya. 3 hari itu cukup kata Syekh Shalal Fauzan untuk dia menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya, itu dongkol dalam dirinya tadi berupa menghajar saudaranya. Hadi rukhsah. Jadi sifat ini rukhsah ya ikhwan, bukan sunnah. Jangan dia ngomongin sunnah menghajar itu 3 hari. Bukan, rukhsah. Kalau memang terpaksa ada teguran 3 hari. Walau annahu lam yahjurhu aslan kana hadza ahsan. Kalau seandainya dia tidak memboikot saudaranya tadi sama sekali, itulah yang bagus. Afdolnya jangan diboikot, dimaafkan. Ya, kalau memaafkan itu ada maslahat. Namun kalau memaafkan tidak ada kemaslahatan, malah iqab yang lebih layak bagi dia, maka iqab itu lebih pantas. Difahami? Ganggu. Dia ganggu, dimaafkan, ganggu lagi, dimaafkan, ganggu. Oh. Itu kayaknya diambil iqab. Ya enggak? Yaltaqiyani. Adapun sabda Rasul yaltaqiyani, yaltaqi huwa wa akhuhu alladzi bainahuma hajarun. Yaitu dia dan saudaranya bertemu. Yaitu orang yang antara mereka berdua ada hajar, pemboikotan. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Wa hadza la yajuz. Ini tidak boleh kata beliau. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Dan orang yang paling baik di antara mereka berdua adalah orang yang memulai dengan salam. Dalla ala anna salam yuzilul qati'ah. Ini hadis menunjukkan apa? Bahwasannya salam bisa menghilangkan qati'ah. Bisa menghilangkan pemutusan. Assalamualaikum. Wa yuzilul hajar, dan menghilangkan pemboikotan. Faidha sallama zalal hajar. Kalau dia mengucapkan salam maka hilanglah pemboikotan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem lihatnya. Tapi secara waki kadang salam pertama itu belum. Assalamualaikum. Dalam hati itu masih. Ini enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Karena mengucapkan salam caknya dingin dia tuh. Nah, itu tadi. Ya antum tidak usah bikin pusing. Enjoy bye. Kalau antum pikir kan jadi beban pikiran antum. Hidup tuh jangan dijadikan pikiran. Ya. Rugi antum memikirkan beban orang lain. Kenapa orang itu memusuhi saya? Tidak usah antum pikirkan. Ana pernah ngomong sama ikhwannya, akhi, ana ngomong. Dia ngomong, ana masih dongkol. Ana ngomong, antum bertahun-tahun nyimpan kedongkolan, kebodohan hidup antum. Ya enggak? Kan beban itu kan. Antum membenci orang, antum memusuhi seseorang, itu beban dalam hidup antum. Beban bukan? Beban. Tapi kalau antum tidak memusuhi orang, antum tidak membenci orang, itu tidak ada beban dalam hidup antum. Bukti kalau antum. Orang yang dia tidak senang sama orang lain, itu menunjukkan dia telah meletakkan beban pada diri dia. Sekarang, tindakan antum tidak senang sama orang lain, antum membenci orang lain, antum tidak menyukai dia, menambah faedah tidak bagi diri antum? Dafa? Tidak ada. Timbul tidak madarat pada dia? Dakati. Justru penyakit yang akan timbul pada antum. Berbeda dengan antum nangani dia, mukuli dia, barangkali antum puas, dia saro, ya. Iya dah. Saking antum nak meluatkan kebencian antum, antum pukul, antum gebuki, antum puas secara jiwanya antum, hawa nafsu antum puas, tapi belum tentu antum kelar urusan antum, diadukannya polisi. Nah, menurut hawa nafsu antum, antum puas, dia saro. Tapi kalau benci tadi, pemboikotan, hati. Lihat kata beliau menyatakan, hadza fi fadlun wa insya wa hadza fi fadlu ifsya'is salam. Maka pada hadis ini juga keutamaan apa? Menebar salam. Dari sisi mana? Dari sisi menebar salam merupakan sebab untuk menghilangkan kontra ya.
Wa anal mutaqati'in idza sallama ahaduhuma 'alal akhar. Bahwasannya orang yang saling mutaqati', bermusuhan tadi, apabila salah satu dari keduanya mengucapkan salam kepada yang lain, fal muslim khairun minal musallam alaihi, atau fal musallim khairun minal musallam alaihi. Orang yang mengucapkan salam duluan itu jauh lebih baik dibandingkan apa? Orang yang diberi salam. Maknanya antum memberi salam itu jauh lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih cuek-cuek bapak sih kok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuek. Biarkan baik. Antum mengucapkan salam. Semakin antum mengucapkan salam, dia semakin enek. Berarti memang dionya yang bebannya tidak senang sama syariat. Ya biarlah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu badirun ilal khair, atau li'annahu badara ilal khair, dikarenakan dia adalah orang yang bergegas melaksanakan kebaikan. Li'annahu badara ilal khairi. Wa fihi dalilun ala fadli salam wa annahu yuzil ma fin nufus. Dan juga pada hadis ini terdapat keutamaan salam dari sisi bahwasannya salam bisa menghilangkan dongkol yang ada pada jiwa. Wa alamatun alal mahabbah, dan tanda kecintaan. Salam merupakan tanda apa? Kecintaan. Wa fihi annal ladzi yabda'u bisalam khairun minal ladzi la yabda' bihi. Dan pada hadis ini terdapat faedah keutamaan bahwasannya orang yang memulai salam jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak memulai salam. Lihat, sudah masalah dunia selesai. Sekarang masalah agama ya ikhwan. Wa amma idza kanatil qati'atu min ajlid din. Akan tetapi kalau pemboikotan, kita memutus hubungan tadi dikarenakan agama, wal hajru min ajlid din, dia menghajar dikarenakan agama, fayajuz ayazida ala salasatin biqadril hajah hatta yatrukal mahjur al ma'siyah. Maka diperbolehkan lebih dari 3 hari sesuai dengan hajah. Sampai kapan? Sampai orang yang diboikot tadi meninggalkan maksiat. Nah, anak siko ini antum sebagai bapak tak galak berhenti. Bawa pacaran tuh lah gawe dia nih. Ya enggak? Tak galak mutuskan pacarnya. Dah antum tegur sebagai orang tua. Datang, tak ditegur. Makan di rumah, tak ditegur. Boleh enggak? Sampai kapan? Sesuai dengan kebutuhan. Sampai dia taubat. Hai, kalau cak ini mama dan papa ternyata tidak menegur abi dan umi, adik juga, ya kan, sudah maaf dek, ternyata keluarga lebih besar dibandingkan hubungan kita, terpaksa kakak putuskan hubungan kita. Itu tadi kan, nah, diputuskan sama dia, boleh difahami. Ini yang disebut dengan al-hajar ya. Al-hajar itu fi syariah masyru'un, disyariatkan. Namun nanti dilihat ya, lihat bahasa beliau biqadril hajah, sesuai dengan hajat, ada kebutuhan. Kalau kira-kira antum tidak butuh memboikot dia, maka tidak usah antum boikot. Difahami? Jangan sok antum menerapkan prinsip salaf. Antum dewean. Udah tahu dia ini pentolan, masanya banyak, udah antum tegur, ya antum yang malah dikucilkan masyarakat. Maka lihat bahasa beliau, yajuz ayazida ala salasatin biqadril hajah, sesuai dengan hajah. Maknanya kalau tidak ada kebutuhan di situ, nampaknya tidak perlu. Justru kalau anak boikot, anak tegur kan, malah anak di masjid ini caknya dikucilkan sama masyarakat. Ya sudah, antum tegur, assalamualaikum pak, apa kabar pak, ya enggak, walaupun dalam hati antum tadi ya enggak cocok dengan tindakan-tindakan dia. Difahami? Nyambung? Saab ya? Nyambung? Faham maksudnya tadi? Intinya dibutuhkan. Ini enggak, kadang sebagian diterabas, memperterapkan, jangan ditegur, alul awai wal bid'ah. Kencang kali, antum akhirnya digempur sama masyarakat. Karena antum ingkar mungkar tidak mesti dengan tindakan kan? Bisa dengan antum dalam hati kan?
atau bil qaul. Hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsata alladzina khulifu 50 yauman hatta tabu ila Allah azza wajalla. Nabi SAW pernah memboikot 3 orang yang telat tertinggal dari perang Tabuk ya. Selama berapa pemboikotnya? Selama 50 hari sampai mereka bertaubat kepada Allah. Fataballahu alaihim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Fa'adzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimukalamati fa'udzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimukalamatihim wassalam alaihim, atau fa'adzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimukalamatihim wassalam alaihim, dan lalu Rasul mengizinkan untuk berbicara dengan mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Intinya kata beliau, fal hajru idza kana min ajli ma'siyatin fa innahu yajuz az-ziyada fihi biqadril hajah hatta yatubal ma'asi. Ya, memboikot apabila sebabnya dikarenakan maksiat yang dia kerjakan, maka diperbolehkan melebihi 3 hari sesuai dengan apa? Kebutuhan, sampai pelakunya bertaubat. Wala yatahaddad hadza bi thalathati ayyam. Tidak terbatas yang demikian ini dengan 3 hari saja. Wa inna ma yatahaddad bi qadril hajah, sesuai dengan hajah. Fa idza zalatil hajah fa inna yazul al hajar. Kalau hajatnya sudah hilang, maka hilang juga hajar. Difahami? Nampaknya ini butuh sebulan, tidak ditegur-tegur. Oh, ada katinnya yang negor sampai dia ngomong, ya tobat ustad, anak ustad, tidak lagi ustad. Nah, makan ikut. Ya nak. Tobat ustad, anak tidak lagi ustad, anak tidak lagi misalkan ngerokok ustad, anak tidak lagi ini misalkan merokok dia kan, diusir tidak lama, sayang, kaget malah tambah dia dipikir tidak ditegur sama kawan-kawannya. Ya nak. Tapi dia juga udah, ini sudah akhirnya dia ngomong, tobat ustad, jangan diboikot ini tadi. Anak tidak lagi merokok, ya sudah. Ditinggalkan boikotnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.